Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan animasi berikut. Semut termasuk makhluk hidup, sedangkan tanah, udara, cahaya termasuk makhluk tak hidup. Mengapa demikian? Semut termasuk makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri hidup, sedangkan tanah, udara, cahaya yang ada digambarkan di animasi ini, ambil satu contoh ya, ini tidak memiliki ciri-ciri hidup. Nah, pada video ini akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu ada 9, yaitu bergerak, peka terhadap rangsang atau yang disebut iritabilitas, memerlukan makan atau nutrisi, bernafas atau respirasi, tumbuh dan berkembang biak atau reproduksi, adaptasi, regulasi, dan ekskresi. Baik, kita bahas yang pertama adalah bergerak. Bergerak itu merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Nah, ini disebabkan karena makhluk hidup tersebut bisa bergerak karena menanggapi rangsang. Oke. Pada tumbuhan itu gerak yang dilakukan adalah gerak menutupnya daun putri malu jika disentuh. Jadi dengan rangsangan sentuhan, daun putri malu tangkainya itu akan bergerak. Itu ya contoh. Ada lagi gerak ujung batang dari bawah ke atas, ada lagi gerak ujung batang menuju ke arah cahaya matahari, ada juga gerak membukanya biji lamtoro yang disebabkan karena perubahan kadar air. Nah, ini adalah contoh gerak tanaman putri malu. Apabila diberi rangsang sentuhan, maka bisa perhatikan gambar, diberi rangsang sentuhan dengan jari ya, maka daun akan menutup. Kalau ini ujung batang dari bawah ke arah atas ya, tumbuh. Nah, ini animasinya, tapi pada dasarnya gerak tumbuhan itu memang tidak bisa dilihat secara langsung, tapi pada kenyataannya ada perubahan dari biji menjadi kecambah nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang bisa dilihat dalam sehari-hari. Itu kalau tanaman dari biji. Kemudian misalkan dari mencangkok juga nanti kalau sudah tumbuh akar, itu akarnya akan menuju bila ditanam di dalam tanah ya, akar akan menuju ke tanah. Nah, ini gerak akar. Sedangkan batangnya menuju ke arah cahaya matahari. Oke. Biji lamtoro ini kalau kering akan pecah karena perubahan kadar air. Ini contoh dari gerak pada tumbuhan. Sebenarnya luas gerak pada tumbuhan, nanti kita bahas pada video sendiri. Sedangkan gerak pada hewan itu termasuk gerak aktif. Kalau tadi tumbuhan termasuk gerak pasif. Gerak aktif pada hewan umumnya pada vertebrata ya, hewan bertulang belakang. Ini alat geraknya berupa otot ya. Sedangkan yang alat gerak pasif untuk vertebrata itu berupa tulang. Nah, ini terjadi pada manusia, itu bisa dalam bentuk berjalan, berlari, berenang, terbang. Hewan lain misalnya kambing, katak, dan sebagainya. Oke, ini adalah contoh manusia dalam bentuk berjalan. Kaki
tangan dan semuanya. Itu karena adanya otot-otot dan tulang. Ada lagi ini kijang. Nah, ini karena ada otot-otot dan tulang kaki, tulang tangan untuk manusia, kaki ya. Itu. Yang berikutnya, kalau pada burung biasanya dengan alat yang namanya sayap. Pada dasarnya sayap kaki itu karena adanya otot dan tulang. Nah, kalau ikan ini dengan menggunakan sirip dan ekor. Nah, ini ya, itu karena adanya tulang dan otot-otot. Itu gerak pada hewan, termasuk gerak pasif, tumbuhan gerak aktif. Nah, pada hewan itu sendiri karena ada dua organ, otot dan tulang. Nah, otot sebagai alat gerak aktif, tulang sebagai alat gerak pasif. Mengapa otot aktif? Karena otot menggerakkan tulang. Jadi tulang di sini pasif. Oke, yang berikutnya peka terhadap rangsang. Tumbuhan, hewan, dan manusia itu mempunyai kepekaan terhadap rangsang atau yang disebut iritabilitas. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pada tumbuhan itu tadi contoh ya, daun putri malu bila diberi sentuhan rangsangan akan menanggapi rangsang dengan menutup daunnya. Kemudian pada hewan, contoh misalnya ayam ketika fajar menyingsing akan berkokok. Kemudian manusia misalnya kalau ada bau maka ada rangsang, misalnya kalau bau yang menyengat itu akan bersin. Biasanya misalkan ada menggoreng cabai ya, itu biasanya akan bersin. Atau karena adanya debu, bisa juga karena bersin. Atau karena adanya virus, bakteri, itu juga karena bersin. Bersin di sini adalah menolak supaya zat asing tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Ini contoh gambarnya, gerak peka terhadap rangsang. Daun putri malu peka terhadap rangsangan sentuhan. Ayam berkokok bila fajar menyingsing. Orang bersin, mungkin karena debu atau karena virus sehingga bersin, jadi supaya tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Yang berikutnya adalah memerlukan makan atau nutrisi. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makan. Untuk apa? Agar dapat mempertahankan hidup sehingga menghasilkan energi dan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini makan ya. Kalau ini hewan yang memerlukan nutrisi. Oke, yang berikutnya untuk tumbuhan juga memerlukan makan, tapi dalam bentuk proses fotosintesis. Ini untuk hewan dan manusia tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi tergantung pada tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, ini adalah proses fotosintesis pada tumbuhan. Videonya ada sendiri khusus tentang fotosintesis. Bisa kalian klik melalui channel ini. Oke, yang berikutnya adalah bernafas atau respirasi. Apa maksudnya? Pengambilan oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, ini kalau pada manusia paru-paru. Contoh hewan mamalia lainnya juga paru-paru. Ada juga yang menggunakan insang ikan ya, tapi sedangkan untuk serangga biasanya menggunakan trakea. Itu tentang bernafas. Yang berikutnya, kalau tumbuhan juga bernafas melalui stomata, ada yang melalui lentisel, ada yang melalui bulu akar. Nah, ini jadi bisa melalui stomata, itu ada di daun, diperbesar ini ya, daun. Jadi daun kelihatannya halus, tapi ada mulut, namanya mulut daun. Kemudian bulu akar. Kemudian dari bulu akar ini nanti udara akan masuk ke korteks. Bisa kalian perhatikan, itu adalah bulu akar masuk ke korteks, itu diperbesar sel-sel akarnya. Kemudian di batang juga ada alat untuk membantu pernapasan, yaitu lentisel, lubang pada batang. Oke, yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah bertambahnya volume atau ukuran makhluk hidup yang
bersifat irreversibel, artinya tidak kembali ke awal. Ini disebabkan karena apa? Adanya pembelahan sel terus menerus, dimulai sejak dalam kandungan sampai lahir sampai dewasa, terus terjadi pembelahan sel. Itu kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungannya. Yang berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, apabila manusia sudah dewasa, maka sudah ada pematangan sel-sel kelamin. Nah, bisa dilanjut dengan ciri berikutnya, yaitu berkembang biak atau reproduksi. Apa itu berkembang biak? Memperbanyak diri. Tujuannya supaya mempertahankan jenisnya sehingga tidak punah. Nah, adapun cara berkembang biak ada sebagai berikut. Ada cara kawin atau generatif, yang perkembang biakannya ini melibatkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Kalau tak kawin atau vegetatif, yaitu perkembang biakan yang tidak melibatkan sel telur dan sperma. Ya, jadi melibatkan sel-sel tubuh. Ini di video sendiri ada tentang berkembang biak atau reproduksi. Yang berikutnya adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan diri supaya bertahan hidup. Ambil suatu contoh, tanaman yang hidup banyak airnya, tanaman air, maka daunnya melebar. Dengan daunnya melebar, ya, jadi helaian daunnya lebar. Dengan helaian daunnya lebar, maka stomatanya banyak. Nah, stomata ini membantu transpirasi atau penguapan air. Mengingat apa? Air yang terserap itu banyak. Beda lagi dengan tumbuhan yang hidup di kekurangan air, maka daunnya kecil-kecil, helaian daunnya kecil, bahkan dalam bentuk jarum. Untuk apa penyesuaiannya? Untuk mempertahankan atau menghindari transpirasi supaya tidak terjadi banyak penguapan sehingga tumbuhan tersebut tetap hidup. Itu contoh dari adaptasi. Yang berikutnya adalah regulasi. Apa itu regulasi? Regulasi adalah proses pengaturan keserasian di dalam tubuh organisme yang diatur oleh saraf dan hormon. Oke, yang berikutnya adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme tubuh. Ini nanti akan dibahas khusus pada video tentang ekskresi. Jadi dalam proses oksidasi, misalkan makanan, dalam oksidasi makanan ya, itu kan menghasilkan utama energi, tapi juga menghasilkan sisa sampah berupa apa? CO2, itu kan dikeluarkan melalui paru-paru. Dan juga air, bisa sisa metabolisme dalam bentuk air, itu juga keluar melalui keringat. Ya, itu contoh dari ekskresi. Nah, perlu kalian ketahui, apabila zat sisa metabolisme itu tidak dikeluarkan, bisa membahayakan tubuh karena zat sisa tersebut merupakan racun tubuh. Contoh, saya tegaskan lagi, manusia mengeluarkan karbon dioksida itu melalui paru-paru. Kemudian kalau airnya, sisa metabolisme dalam bentuk air bisa keluar melalui urin, lewat ginjal, lewat keringat. Sedangkan ikan kalau mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Yang berikutnya nanti akan membahas video-video khusus tentang ekskresi. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.